Offside. Jelas, ini sudah offside dan keterlaluan. Roy Suryo dengan ucapannya terhadap Presiden Prabowo. Dan ada pula Michael Sinaga yang sama-sama blunder, teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama, teman-teman. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum tahu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin 31 presiden? Ini gimana nih, teman-teman? Kalian sendiri yang mendengar ucapan Roy Suryo, pasti kupingnya langsung kepanasan. Sudah jelas-jelas ini sangat kelewatan, keterlaluan ucapan Roy Suryo ini. Masa terus dibiarin? Roy Suryo dan segerombolannya ini bebas berucap sedemikian. Sangat-sangat di luar nalar, teman-teman. Dan ada lagi nih, teman. Mari kita tonton berikutnya. Saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Yang ketiga, jangan salah, ada satu orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Rakabuming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus diberikan. Bahkan kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Waduh, Michael Sinaga. Ini dia, teman-teman. Michael Sinaga. Kelulusan akmil Pak Prabowo juga mesti diberikan ke mereka. Mempertanyakan kelulusan akmil Presiden Prabowo. Meragukan. Waduh. Ini gimana nih, teman-teman? Waduh, kayaknya saya mesti nyiapin dokumen-dokumen saya dah. Biar para keledai ini diam, nggak bikin gaduh terus. Di sini, di momen ini, Michael Sinaga bersama Bonatua Silalahi benar-benar blunder, malah menyerang secara terang-terangan Presiden Prabowo. Gimana menurut kalian, teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim, Pak Refli. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan, sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum. Di sini gerombolan Roy Suryo, namanya Refli Harun, benar-benar kena di sini. Refli Harun minta izin supaya Roy Suryo CS berbicara. Hakim MK itu tidak lazim, bahkan menyemprot secara langsung nih. Kura-kura dalam perahu, Refli Harun pura-pura tidak tahu. Apakah wawasan seorang Refli Harun cuma segini? Sehingga di hadapan Hakim MK malah dipermalukan seperti. Gimana nih, teman-teman? Menurut pendapat kalian? Mau kemudian menandukkan ya head to head antara loyalitas Pak kepolisian, loyalitas Kapolri kepada Jokowi. Nggak ada saya statement seperti itu. Ini loyalitas polisi kepada kita semua, bangsa dan negara. Loyalitas polisi kepada rakyat Indonesia, loyalitas polisi kepada hukum, loyalitas polisi kepada ilmu. Oke. Gelar perkara khusus kemarin tidak berarti apa-apa bagi soal hukum. Itu kemarin adalah ujian loyalitas yang diberikan oleh Pak Joko Widodo kepada kepolisian. Apakah polisi masih loyal kepada beliau? Mengikuti apa mau beliau? Dalam beberapa saat saja, cuma beberapa menit saja nih, ucapan kata-kata Dr. Tifa langsung berubah. Mencle, teman-teman.
enggak Roy, enggak Tifa kalau ngomong suka enggak konsisten alias mencela-mencele. Orang kalau bohong dan fitnah pasti ngomongnya membela. Ada. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian setelah menonton Dokter Tifa ini yang ucapannya ini enggak konsisten. Dia mengajukan saksinya Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Kenapa? Hanya menolong karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Ya karena tipenya cantik aja dan saya udah terima Tifa. Kamu bawa Rocky Gerung Parameternya harusnya kuhab dan di kuhab itu diperkenankan. dia mengajukan saksi. Ini pernyataan dari Bang Farhad Abbas. Rocky Gerung jadi ahli karena Tifa cantik. Waduh, kata Bang Farhad Abbas, dia menolong Dokter Tifa karena kegenitan. Kena tuh semprot pedes daripada seorang Farhad Abbas. Lalu gimana juga dengan Roy Suryo, dengan Rismon yang dekat-dekat dengan Dokter Tifa? Apakah karena kecantikan? Apakah karena genit? Atau gimana sebenarnya teman-teman? Coba dah komen-komen di bawah. Saya merasa dizolimi dan kasih. Saya berjuang membela rakyat, melawan kezaliman, membongkar ijazah palsu, melawan kebohongan Jokowi. Tiba-tiba ke dalam perjuangan itu saya justru dilaporkan oleh orang yang ngaku dia sekjen TPUA, ketua TPUA. Saya tidak terima. Dunia akhirat saya tidak terima. Ini adalah follow up dari rencana jahatnya Joko Widodo usul untuk memecah belah. Ya kasarnya beginilah, lu kan udah gua kasih SP3. Kerja lagi lo, kalau enggak SP3 lu gua cabut. Toh laporin loh. Jadi kalau Anda bicara digoreng, tukang gorengnya bukan Refli Harun, tukang gorengnya namanya Ahmad Khozinuddin. Iya tukang gorengnya. Aduh, kena nih. Ada apa? Ada apa dengan Refli Harun yang malah menyerang secara terang-terangan? Katanya ini Refli Harun yang menggoreng, tukang gorengnya adalah Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin kan mencoba menyalahkan, melempar sembunyi tangan. Ini dia. Mencoba segala sesuatu, pokoknya salahnya Bapak Jokowi. Apapun salahnya Bapak Jokowi. Nah, malahan sekubu dia Refli Harun menegaskan kalau tukang yang menggoreng itu adalah namanya Ahmad Khozinuddin. Saya, Mas Roy, Anda ingin dilihat sebagai apa sebenarnya dalam perjuangan ini? Tidak perlu saya mengharuskan orang melihat. Saya mengatakan kalau A katakan A, B katakan B. Kalau jujur katakan jujur bahwa ini palsu dan ini bukan asli. Tapi kalau memang ini asli, ya buktikan kalau itu asli dengan nanti dibuktikan di pengadilan. Ya semuanya. Dibuktikan di pengadilan kok. Dah. Jadi kita buktikan itu pasti di pengadilan. Tulisan tangan. Semua itu akan terbukti. Semua data-data sudah ada semua. Ya, ini sepanjang kasus ini tidak pernah ada upaya untuk bertemu secara di luar. Nah, kalau kita kan udah yakin kalau ini memang 99,9% palsu. Kalau memang mau ketemu, pastikan ini ngakuin dia. Kalau ini palsu. Udah. Kalau ngotot banget ya. Roy Suryo ngotot banget ya. Dia mengatakan yakin sekali kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Padahal belum melihat secara langsung ini kemarin. Baru kemarin kan melihat ijazah Bapak Jokowi fisiknya langsung. Kalau sebelum-sebelumnya ini mereka belum melihat langsung sudah berani mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi itu 1000 triliun atau berapa triliun itu palsu. Nah ini dari mana? Ini nyali mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan melihat saja belum pernah, bukti saja baru dicari-cari sampai sekarang. Nah itu dia juga. Padahal berdasarkan bukti-bukti yang mereka lampirkan, mereka tampilkan di media selama ini kan, cuma fotokopi, cuma hasil scan, cuma gambar yang mereka ambil di internet. Padahal itu tidak membuktikan apa-apa. Itu fakta yang sebenarnya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi nyali dari mana?
Mereka mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri, dengan apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.